pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-16 dalam mata kuliah riset pemasaran. Ya, pertemuan ke-16 ini kita akan membahas tentang analisis regresi dan korelasi. Jadi saya mau menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS ya. RPS mengenai pertemuan ke-16 ini ya, di mana kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu melakukan analisis korelasi dan regresi bahan kajian atau materi ajar, mengajukan analisis korelasi, kedua mengungkapkan analisis regresi, metode pembelajaran, presentasi, diskusi, tugas dan simulasi ya. Ini pengalaman belajarnya untuk tugas ke-12, kriteria penilaian itu pengendalian, percaya diri dan kelengkapan jawaban dengan bobot nilai sebesar 3,4%. Ini bobot penilaian ya, dimana keaktifan di kelas itu 10% ya, dimana diharapkan teman-teman di sini semua aktif ya untuk bertanya, aktif juga untuk berdiskusi ya. Kemudian dari tugas individu bobotnya sebesar 5%, tugas kelompok 15%, tes 20%, UAS 20% dan keadilan 10%. Jadi totalnya 100%. Nah, sebelum saya membahas pertemuan ke-16 ya, kemarin kita sudah belajar tentang hipotesis ya. Jadi saya mau mengulang dulu nih mata kuliah yang lalu ya tentang hipotesis ya. Nah, jadi apakah teman-teman di sini sudah memahami betul apa itu hipotesis ya? Maka saya mau tanya dulu nih. Ida iswat solidah ada? Oke, Ida, menurut kamu hipotesis itu apa? Apa hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan pernyataan sementara terhadap suatu masalah yang bersifat praduga yang nantinya harus dibuktikan kebenarannya. Terima kasih ya. Berarti Ida ini menyimak ya apa yang sudah saya sampaikan, materi yang saya sampaikan kemarin tentang hipotesis, di mana hipotesis adalah dugaan sementara dalam sebuah masalah. Dan hipotesis itu terdiri dari 3, ada namanya hipotesis asosiatif, deskriptif, dan komparatif. Baik, kita mulai saja langsung ya ke undang-undang. Ini analisis regresi. Analisis ini ya, digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen. Apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, dan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Sementara analisis korelasi menunjukkan hubungan antara variabel atau lebih. Jadi perbedaan antara regresi dengan korelasi. Kalau regresi itu lebih ke arah memprediksi pengaruh antara variabel. Sedangkan kalau korelasi itu menunjukkan kekuatan hubungan. Nah, kekuatan hubungannya itu yang bisa sangat kuat, rendah dan sangat rendah. Ya. Selanjutnya di sini ya, dalam suasana regresi terdapat 2 macam variabel, yaitu variabel dependen. Ini disebut sebagai variabel terikat. Menurut Sugiono, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Biasanya dinyatakan dengan Y atau simbol Y. Ya. Sementara variabel independen, variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Menurut Sugiono, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Biasanya dinyatakan dengan X. Jadi adanya variabel independen ini itu akan mengakibatkan perubahan pada variabel dependen terikat. Nah, perubahannya itu apa? Bisa mengalami kenaikan, bisa mengalami penurunan. Itu macam-macam variabel. Sebenarnya dalam variabel ini tidak hanya variabel independen dan dependen saja, tapi juga ada yang namanya variabel moderating, ada namanya variabel intervening. Kalau moderating itu adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah keberadaan variabel independen terhadap variabel independen. Nah, ada juga variabel intervening atau mediasi, yaitu variabel yang berpengaruh secara tidak langsung adanya variabel independen terhadap variabel dependen. Biasanya variabel intervening atau mediasi itu yaitu dia menggunakan analisis struktural equation modeling. Kalau moderating itu dia menggunakan yang namanya OKR, moderating regression analysis.
di sini analisis regresi ya. Analisis regresi dikelompokkan menjadi dua. Ya, yang pertama regresi linear sederhana. Yang kedua ini adalah regresi linear berganda. Regresi linear sederhana yaitu variabel tidak bebas dependen dan satu variabel bebas dependen ya. Jadi kalau regresi sederhana itu variabel dependennya satu, kemudian variabel bebas atau independen satu. Jadi dia lebih ke sini ya. Ini X ya, saya kasih contoh. Ini Y. Nah ini dari sini. Ini sederhana. Regresi sederhana. Nah, sedangkan yang disebut berganda yaitu satu variabel bebas dan lebih dari satu variabel bebas. Jadi ini adalah variabel terikat. Ini terikat, ini adalah bebas. Nah, bedanya kalau di berganda itu variabel bebasnya itu ada dua, ini X1, ini X2, dan ini adalah Y. Nah, seperti ini. Ini regresi berganda. Ini bisa juga diarahkan ke uji simultan seperti ini. Ini A1, ini A2, ini adalah A1, ini adalah hipotesis pertama, A2 ini hipotesis kedua, A3 ini adalah hipotesis antara X1, X2 terhadap Y. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada? Saya mau bertanya. Iya. Siapa namanya seperti? Andrea Pak. Ya. Bagaimana jika persamaan regresinya itu negatif Pak? Oh, persamaan regresi negatif ya? Oke ya. Terima kasih ya. Jadi regresi ini ya, pengaruhnya itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif itu ya, jika X-nya itu naik, maka Y itu akan naik ya. Nah, kalau negatif ya, apabila X-nya itu naik, maka Y-nya akan turun. Nah, saya kasih contoh nih yang pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Ternyata dalam persamaan regresinya itu ya, Y sama dengan 0,78 min 0,32 X ya, jadi ini si harga. Artinya apa? Artinya apabila harga dinaikkan sebesar Rp1, maka akan menurunkan penjualan sebesar Rp1. Jadi gitu ya. Jadi karena yang sudah negatif, maka prediksinya itu dia akan turun. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Nah, ini contoh penggunaan analisis regresi ya. Analisis regresi antara tinggi orang tua atau ketinggiannya untung ya. Terus analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga, analisis regresi antara harga terhadap jual barang, analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham, dan keenam analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan usaha ya. Jadi ini adalah contoh dari analisis regresi, dan kalau kita lihat di sini dia masuknya ke regresi sederhana. Kenapa? Karena rata-rata variabel yang digunakan ini cuma dua variabel ya. Satu, saya kasih contoh di sini. Ya. Antara tinggi orang tua terhadap tingginya anak. Berarti ini satu ya, tinggi orang tua, tingginya anak dua. Terus pendapatan terhadap konsumsi. Jadi ini contoh penggunaan analisis regresi sederhana menurut saya. Nah, ini adalah langkah pertama yang dalam menganalisis relasi ya, atau korelasi ya, antara variabel antara dengan membuat diagram lincah, scatter diagram yang menggambarkan titik plot dari data yang diperoleh. Diagram lincah ini berguna untuk membantu dalam melihat apakah ada relasi yang berguna antara variabel, membantu dalam menentukan jenis persamaan yang akan digunakan untuk menentukan hubungan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya linearnya itu positif,
atau pengaruhnya itu positif, maka dia akan ke atas seperti ini ya. Dia akan ke atas. Tapi kalau linear yang negatif, dia akan turun. Nah, linear yang positif ini ya, apabila variabel independennya dinaikkan sebesar 1 unit, maka variabel y-nya itu akan semakin meningkat. Nah, sama seperti di sini di negatif, harga itu semakin dinaikkan, maka penjualannya akan turun. Kalau turun kan tidak ada yang beli ya, tapi harga itu tetap sebenarnya maksud saya. Kenapa? Karena harga itu mencerminkan dari kualitas. Kalau harga itu terlalu murah, tentu orang juga akan curiga dong. Jangan-jangan harga murah ini barangnya itu, produknya itu tidak bagus ya, karena murahan. Bisa jadi harga yang mahal tersebut merupakan harga yang memiliki kualitas produk yang bagus. Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini, kemudian ini kalau yang kemencengannya kan, kemencengannya dia agak ini ya, sama seperti ini ya, positif ya seperti ini. Kemudian kalau negatifnya kemencengannya seperti ini nanti. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana supaya sebaran data ini dia mengikuti garis diagonal ini. Ini titik-titik ini menunjukkan bahwa data ini telah berdistribusi normal. Karena kan normal katanya mengikuti garis diagonal ini. Yang tidak normal itu apabila titik sebaran berikutnya ini adalah persamaan regresi estimasi baik ya. Ini regresi yang sederhana. Jadi persamaannya itu kan y sama dengan a plus dx, di mana y adalah nilai estimasi y berdasarkan x yang dipilih. A adalah titik potong y, b adalah penggariskan garis, x adalah pengulangan dari parameter bebas yang dipilih. Jadi persamaan regresi yang sederhana itu adalah y sama dengan a plus dx. Nilai inilah yang nantinya kita akan cari ya. Setelah dapat persamaan ini, tentu kita harus membuat yang namanya prediksi. Bagaimana cara memprediksi pengaruh terhadap variabel independen terhadap dependen. Saya akan kasih contoh ya, persamaan regresi linear sederhana. Ini regresi linear sederhana. Itu misalnya. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal itu yaitu pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian, di mana ada X dari Y. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa variabel independen itu simbolnya apa? X, dan variabel dependen itu simbolnya adalah Y. Jadi promosi ini masuk variabel X dan keputusan pembelian adalah variabel Y. Nah, di sini ada soal yang ini sebanyak 93 responden. Ini 93 responden. Ya, untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh positif atau justru negatif terhadap keputusan pembelian, kita akan membuktikan dengan contoh soal ini ya. Jadi tadi kata X dan Y, maka kita buat ambil contoh ya, X pangkat 2 ya, pangkat 2 X kali Y. Nah, X pangkat 2 buat 500 supaya kalau dapat X ini dari mana? 20 Y pangkat 2 8 X kali Y 2.500 kali 7 kali 5 kali 2. Tahu dari mana? Ini 700 apa? Betul ya. Jadi X pangkat 2 ini adalah 20 kali 50 ya. Y pangkat 2 adalah 28 kali 28 X. Y ini adalah 50 kali 28. Jadi ini sampai bawah caranya sama. Tapi perlu diingat ya, bahwa dalam pengisian tabel pengelola ini ya, ini harus diperhatikan, jangan sampai salah. Kenapa? Kalau kalian misalnya salah ya, nanti ke bawahnya juga kan salah, karena
karena hasil perhitungan ini nanti akan mempengaruhi hasil korelasi secara parsial. Ini nanti dia ambil datanya dari sini. Oke, di sini ya untuk mencari nilai regresi ya, ini kita tentukan dulu nilai konstantanya. Nilai konstantanya itu dengan menggunakan bentuk seperti ini ya, dengan menggunakan bentuk seperti ini ya, dimana G-nya ini adalah 246. 246 ini diperoleh dari hasil total dari atas sampai ke bawah. Itu juga hasil begini ya, 46, 2010, 14, 94, 01, 09, 8. Seperti ini hasil penjumlahan dari atas sampai ke bawah itu di itu ya. Nah, dari hasil ini kita masukkan ke dalam rumus dan mencari nilai konstan ya. Sehingga diperoleh nilai konstan sebesar 13,023. Nah, kemudian untuk menghitung nilai konstan regresi ya, ini dengan menggunakan rumus seperti ini. Ini ya. Di mana N ini adalah 93, SG ini adalah 9998. Ini diperoleh dari hasil total skor yang hasil ini. S adalah 3270, Y adalah 2476. N-nya 93, X adalah X42 itu adalah 14,904. X-nya itu adalah 1,24,942. Sehingga diperoleh nilai sebesar 0,355. Nah, jadi nilai konstan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 13,023. Dan di sini hasilnya negatif atau positif? Positif atau negatif? Angka di sini plus ya, plus 0,354 ya. Kalau misalnya di sini hasilnya negatif, maka di sini hasilnya negatif ya. Nah, karena di sini yang positif atau positif. Nah, ini menghitung dengan cara manual. Bagaimana menghitung regresi sederhana dengan SPSS? Di sini saya akan mempraktekkan menghitung regresi dengan sederhana dengan menggunakan SPSS. Itu hasilnya sama saja. Dengan lebih cepat menggunakan aplikasi SPSS. Hanya dalam waktu 2 menit itu hasilnya akan keluar. Saya kasih contoh di sini ya. Ini data ini ya. Kita copy ya. Ini ya. Ctrl C. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Di sini kita masuk ke data view. Di data view ini kita pasang itu. Di sini. Kemudian masuk variabel view ya. Untuk name ini kita tulis X dan yang kedua adalah Y ya. Labelnya di sini kita tulis judulnya apa tadi? Promosi. Ada apa? Pembelian. Keputusan. Iya. Apa persamaan regresinya? Yaitu Y sama dengan 13,023. Ya, di sini hasilnya negatif atau positif? Positif atau negatif? Angka di sini plus ya, plus 0,354 ya. Kalau misalnya di sini hasilnya negatif, maka di sini hasilnya juga negatif. Ya. Nah, karena di sini yang positif atau positif. Nah, ini menghitung dengan cara manual. Bagaimana menghitung regresi sederhana dengan SPSS? Di sini saya akan mempraktekkan menghitung regresi dengan sederhana dengan menggunakan SPSS.
itu hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja dengan lebih cepat menggunakan aplikasi SPSS. Hanya dalam waktu 2 menit itu hasilnya akan keluar ya. Saya kasih contoh di sini ya. Ini data ini, ya. Data ini ya. Kita copy ya. Copy. Ini ya. Bagaimana analis regresi sederhana ini? Caranya cukup mudah ya. Silahkan teman-teman simak ya. Yaitu kita klik analisa. Analisa seperti ini. Kemudian klik regression, klik linear, promosi ya. Ini promosi kita pindahkan ke variabel apa tulisannya independen ya. Kita pindahkan ke independen. Diklik seperti ini ya. Kemudian keputusan pembelian kita pindahkan ke independen. Klik OK. Nah ini hasil daripada regresi. Ini hasilnya kita copy ya, yang ini. Kemudian kita pastekan di sini. Ya. Jadi saya mau compare ya hasil dari SPSS dengan cara manual. Nah, nilai konstanta yang mana? Yang ini 13,02,3. Ini nilai konstanta hasil perhitungan secara SPSS. Bagaimana dengan secara manual? Sama ya? Sama nggak? Sama ya? 13,023. Sama nih, 13,023. Ini saya kasih contoh nih. Nah, selanjutnya nilai B ya, koefisien regresi B sebesar 0,354. Ini dibacanya 0, ya, karena bisa ada koma. Jadi dibacanya 0,354 ya. 0,354. Nah, hasil ini juga sama dengan hasil perhitungan secara manual. Konstanta itu sebesar 13,023 ini menunjukkan bahwa pada saat promosi ya, bernilai 0 atau tidak ada peningkatan ya, tidak ada promosi gitu, maka keputusan bulan akan tetap bernilai sebesar 13,023. Nah, koefisien regresi sebesar 0,354 ini dia positif yang tadi saya bilang, karena di sini tidak ada negatif. Artinya apa? Artinya apabila promosi itu meningkatkan, maka keputusan pembelian juga akan meningkat ya, karena promosinya bagus, semakin gencar, maka keputusan pembelian juga akan semakin meningkat. Oke, data ini ya, yaitu digunakan apabila lebih dari 2 variabel, Contohnya misalnya pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembelian. Dan bentuk persamaannya juga dia nambah ya. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 seperti ini ya. Kalau regresi sederhana kan Y sama dengan A B1X1 udah habis. Tapi kalau untuk regresi berganda dia terusan. Kalau misalnya 4 variabel, 5 variabel tinggal ditambahin aja di sini. B3X3, B4X4 dan seterusnya. Sama regresi berganda dan berikut pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian PT Net Global Indo. Ya, di sini ada datanya, ya. Di mana kualitas produk ini adalah X1, harga X2, keputusan pembelian apa? Y, betul. Y ya, Y di sini dan di sini ya 70 responden. Nah, tapi di sini saya mau praktekkan dengan cara SPSS saja ya, yang jauh lebih cepat ya. Jadi teman-teman bisa praktek SPSS setelah ini ya. Caranya bagaimana ya? Caranya yaitu dan copy, Ctrl C, ya. Kemudian masukkan ke SPSS di sini ya. Jadi, di data view ini ya, ini kita pastikan. Nah, muncul seperti ini, kemudian di variable view ya, ini kita tulis X1, X2 sama apa?
Masih ingat nggak tadi X1 itu apa? X1 apa? Hah? Keputusan pembelian. Sekarang kita mau mencari ya persamaan regresi linear berganda yang ini. Kita mau mencari persamaan ini, ya. Nah, dengan menggunakan SPSS, ya itu hanya berapa detik ya. Bukan caranya bagaimana? Kita klik analyze regression, ya. Linear seperti ini. Sampai sama kayak tadi. Ini kita di-set dulu. Kualitas produk dan harga ini adalah variabel apa? Independen atau dependen? Nah, independen ya, berarti dia kita bedakan di sini. Keputusan pembelian masuk variabel independen dependen? Dependen. Oke. Angka selanjutnya adalah klik oke. Nah, ini hasil dari regresi linear berganda. Ini kita copy, kemudian kita pastekan. Ini kalau secara manual, ya, secara manual sudah dapat ya hasilnya. Nah ini secara manual. Nah paste di sini. Sebesar 24,22 ini cara manual. Berapa hasilnya? Sama apa beda? Kualitas produk ya nilai D satunya 0,28. Ini secara manual sama ya? Jadi ini positif. Harga nilainya itu sebesar 0,199. Secara manual sama ya. Jadi inilah yang disebut sebagai persamaan regresinya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang analisis regresi dan teman-teman sudah menyimak semuanya, maka sekarang teman-teman silahkan kerjakan latihan soal ya. Ini adalah regresi yang sederhana dan proses korelasi. Teman-teman harus mencari nilainya ya dengan judul pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian. Jelas ya? Silahkan teman-teman kerjakan ya. Terima kasih pada teman-teman semua yang di sini yang sudah mengumpulkan tugas. Saya harap nanti pertemuan ke-17 ya kita akan coba mengulang kembali ya. Apakah nanti teman-teman masih bisa atau tidak pada pertemuan kali ini ya tentang regresi dan korelasi. Berhubung waktu kita sudah selesai, jadi saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.